Kalau di kami, saya selaku Direktur Perfilman Musik dan Media, ini tahun yang kelima gitu. Saya menangani untuk Festival Film Indonesia. Jadi tentu posisi FFI ada di mana itu penting sekali dalam konteks ekosistem perfilman di kita gitu. Kemendikbud selalu berkomitmen untuk mendukung menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, terutama penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Kami sebetulnya berharap ke depan gitu ya, FFI ini juga menjadi badan tersendiri gitu, yang tentu nggak apa-apa modal dari negara, tapi memang secara keseluruhan pengembangan dan penyelenggaraannya betul-betul ditangani secara lebih profesional dan sebagainya. Jadi dia punya kebebasan untuk melakukan itu. Sebenarnya itu cita-cita kita juga, karena FFI ini kan sebetulnya udah salah satu cikal bakal perfilman Indonesia yang paling tua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah ini tahun kelima, 3 tahun sebelumnya ada di bawah Reza Radian dengan penguatan tata kelola dan sebagainya. Ini tentu kemarin udah kita bicara dengan Mas Aryo, Ibu Keplak. Ibu Keplak itu Bu Prilly nanti, kemudian dan teman-teman komite, Mas Budi, kita sempat diskusi kecil dan sebagainya, bagaimana sebetulnya FF ini menjadi platform untuk perfilman Indonesia, membuka ruang pembicaraan bagaimana yang terjadi di soal-soal perfilman itu juga ada di dalam konteks FF ini. Program-program, karena ini nanti FFI juga akan menyampaikan semua program yang ada di perfilman di Indonesia. Kita di Kemendikbud untuk tahun ini untuk sedang persiapan untuk ke Udine. Jadi ada beberapa film yang akan di sana gitu, karena tadi dipesan Mbak Bubu sampaikan juga ya untuk yang tingkat internasional. Izinkan saya menyampaikan secara singkat proses pemilihan Ketua Komite FFI dan pembentukan Ketua Komite FFI periode 2024-2026. Di tahun terakhir periode kerja Komite FFI yang lalu, yaitu tahun 2020 sampai 2023, kami, Komite FFI, BPI, dan Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemdikbudristek bertemu untuk membicarakan kelanjutan dari Komite FFI berikutnya. Kami sepakat mengambil langkah pertama, yaitu menentukan kriteria dari calon ketua komite FFI. Ada beberapa persyaratan untuk seseorang agar bisa dicalonkan sebagai ketua komite FFI. Yang pertama tentu saja orang ini adalah pelaku film di Indonesia. Syarat lainnya seperti pemahaman akan ekosistem film Indonesia, kemudian kemampuan leadership, dan tentunya komitmen untuk memajukan ekosistem film agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh ekosistem film dan gaungnya meluas juga sampai ke masyarakat. Untuk ini, Divisi Festival Film dan Kegiatan Perfilman di BPI menyusun skema pemilihan Ketua Komite FFI baru yang rangkaiannya dimulai sejak bulan Desember 2023. Dengan mengundang seluruh stakeholder BPI yang jumlahnya kurang lebih ada 60 asosiasi perfilman di Indonesia dan juga organisasi film, untuk mengajukan nama calon ketua FFI. Jadi nama yang diajukan ini boleh dari asosiasinya atau siapa saja pelaku film yang dianggap berkompeten untuk menjadi calon ketua FFI sesuai dengan kriteria yang sudah kami sepakati. Lalu setelah nama-nama calon terkumpul, proses dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat di mana BPI mengundang para ketua komite atau ketua panitia dan ketua pelaksana FFI dari periode-periode sebelumnya. Mungkin sedikit ya mengenai saya menjadi ketua FFI. Saya merasa sangat terhormat sekali dari tadi juga jawabannya Bu Vivian dan juga Pak Mahendra. Saya juga berharap setelah 18 tahun bekerja di perfilman, begitu di industri film Indonesia. Harapannya saya mampu beserta teman-teman ini, ketua komite, untuk mengevaluasi, to elevate perfilman di kedepannya. Untuk itu saya ingin mengintroduce ketua-ketua bidang. Ini future leadersnya Indonesia, saya bisa menambah. Pertama, ketua pelaksana, yaitu
Bu Plak kami menyebutnya, Mbak Prilly Latukonsina. Silahkan Prilly, boleh bergabung bersama dengan Mas Aryo Bayu. Dan kedua, untuk ketua bidang penjurian, ini seseorang yang saya sering ngobrol bareng begitu, tukar pikiran, adalah Mas Budi Irawanto. Yeay. Ini sebagai ketua sekretariat, salah satu sahabat saya juga, yang kerjanya udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada Mbak Mendy Marahimin. Ketua bidang keuangan dan pengembangan usaha, also a colleague of mine, yang sempat di komite sebelumnya, Ibu Gita Farah. Ketua bidang acara, ini kami sebenarnya juga lagi paralel ya, ada melakukan satu pentas bersama Pak Mendra juga ini. Sahabat saya juga, Mbak Tia, Mbak Praditya Novitri. Ketua Humas Acara, sahabat saya yang saya kenal hampir 18 tahun yang lalu, di saat saya dan juga teman-teman sinias itu masih berkontemplasi bagaimana sih masa depan perfilman Indonesia. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam ajang FFI ini. Saya ingin mengenalkan kembali Humas Acara, Mbak Nazira Senur. Akan seperti apa untuk kolaborasi untuk di FFI 2024 ini, Prel? Pastinya merasa sangat terhormat sekali bisa dipilih dan ditawarkan sama Karyo Bayu ya, waktu itu ditelepon dulu, abis itu kita ketemu dan kita ngobrol dan berdiskusi, akhirnya kayaknya chemistry-nya dapat nih kita berdua ya, terus akhirnya ya udah aku bergabung di komite hari ini menjadi ketua pelaksana bersama Mas Budi dan Superwoman di belakang aku ini semuanya. Superwoman loh. Jadi sebenarnya di sini aku juga belajar banyak banget sama Superwoman di belakang aku ini dan rasanya sangat menyenangkan sekali kerjanya. Awalnya pasti khawatir karena di komite sebelumnya aku terpilih menjadi duta 2 tahun berturut-turut ya. Jadi lumayan udah bisa mengenal timnya di belakang seperti apa, FFI sendiri bagaimana karena mengikuti kegiatan dan perjalanannya dari 3 tahun ke belakang. Tugas saya di sini adalah saya memberikan support dan dukungan kepada Pak Ketua Umum, Ibu Ketua Pelaksana, dan kepada penjurian, kepada acara, kepada humas, kepada keuangan dan business development gitu. Tugas saya adalah bagaimana supaya semua departemen ini, semua bidang ini bisa bekerja dengan baik. Ini kebetulan yang juga kita bahas di pertemuan pertama kami bersama Pak Mahendra dan Kemendikbudristek gitu. Kita aware sekali gitu bahwa penyebaran festival film Indonesia ini tidak bisa hanya dikenal di ibu kota atau di kota-kota besar, tapi juga harus sampai ke pelosok. Tapi caranya seperti apa secara teknis pasti harus kita pikirkan juga, karena ada banyak yang harus kita pikirkan, apalagi di November ini kita udah harus buat acaranya. Yang pasti inisiasi-inisiasi dan segala gagasan kita terima, kita tampung, dan mungkin akan kita laksanakan di tahun-tahun berikutnya. Tapi itu pasti tidak bisa dengan waktu yang singkat ya. Karena untuk menyebarkan atau FFI bisa sampai ke pelosok, bisa memberikan edukasi, bisa menjadi wadah di setiap daerah, itu memerlukan waktu yang panjang. Hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Tapi khawatir banget ya awalnya karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku menyaksikan kerja keras mereka itu luar biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Yang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi gini, itu nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu gak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya gitu.